Oke, balik lagi sama gue, Fahmi Yusuf di Foxtrot Zero Two Channel. Baru-baru ini ada berita yang cukup mengenaskan gitu ya. Ya, itu gue akan sedikit membahas sesuatu yang sangat sensitif, yaitu tanggal 31 Maret kemarin, itu ada aksi penembakan ya di Mabes Polri yang dilakukan oleh, kita sebut saja teroris. Dan teroris itu ternyata menggunakan senjata jenis airgun. Padahal airgun ini hanya digunakan untuk lomba tembak reaksi ya. Dan gue pikir kayaknya semua orang udah tahu apa itu airgun. Tapi beberapa media juga masih mengira ada yang menyebutnya airsoft gun. Dan bahkan Deddy Corbuzier pun kemarin bilangnya adalah airsoft gun. Padahal Master Deddy Corbuzier udah menjelaskan bahwa itu adalah CO2 gas power. Yang mana airgun itu melontarkan peluru gotri yang kalibernya ukuran 4,5 mm dilontarkan dengan gas karbon dioksida atau CO2. Dan itu gasnya sangat kuat sekali, teman-teman. Kalau misalnya dari sisi gue sendiri, gue sebagai pehobi airsoft, gue bakal jelasin kenapa airgun itu beda dengan airsoft gun. Pertama, gue bakal jelasin ini jenis, kalau ini yang gas. Kalau misalnya airsoft, gasnya itu terbuat dari apa sih? Biasanya kita tuh nyebutnya itu green gas, nih ya. Biasanya tabungnya kayak gini sekecil ini. Dia ada yang warnanya macam-macam pokoknya warnanya, kayak gini juga. Dan green gas itu sejenis freon sebenarnya, tapi dengan kandungan lubrikan di dalamnya. Oke, kalau ini yang gas, dia secara visual ya, semua airsoft gun secara visual itu mirip banget dengan senjata api. Dan sekali lagi, ini replika ya, ini replika. Dan dia bolt action, dia mirip banget dengan senpi ya, secara visual juga, tapi mekanismenya pun beda. Meskipun mirip gitu, tapi beda sebenarnya. Dan kemudian kalau ini yang elektrik, ini kosong ya, ini kosong, di dalamnya tidak ada peluru. Kalau yang elektrik dia pakai baterai. Kalau baterainya gue di sini simpen di namanya dummy unpack ya, dummy laser pointer lah. Dinyalain juga, ini kosong ya, nggak ada peluru. Itu suaranya gitu loh, jelas beda banget. Kemudian ada lagi yang pistol. Ini biasanya gue gunakan untuk latihan tembak reaksi. Bagasinya gue lepas dulu. Nah, ini dia juga. Secara visual emang sama persis seperti senapan api. Nah, kemudian ini juga menggunakan green gas ya. Ini green gas tuh kalau misalnya gue ini sendiri, kalau misalnya gue tekan valve-nya, nah, kedengaran kan ini gas. Kalau misalnya gue habisin, oke, itu gasnya, green gas. Dan pelurunya airsoft gun itu kaliber 6 mm. Dia ini plastik, teman-teman. Dan kalau misalnya kena kulit, kalau dari jarak dekat pun memang bisa luka. Maka dari itu, biasanya pemain airsoft gun itu pakaiannya itu lengkap. Pertama, pakai goggle. Kemudian pakai helm. Untuk teman-teman main airsoft gun itu sebenarnya aman banget. Biasanya kami pakai helm. Merasa kurang aman, pakai goggle. Karena mata lebih penting. Seperti ini. Kemudian ada lagi tambahan, yaitu face mesh. Ini gunanya melindungi wajah secara keseluruhan. Ditambah lagi, biasanya airsofter itu menggunakan seragam atau BDU namanya. Dan BDU itu beda-beda coraknya. Ada yang loreng, tapi bukan loreng seperti TNI ya. Yang jelas di Indonesia itu tidak boleh menggunakan uniform seperti TNI atau satuan special force lainnya yang ada di Indonesia. Kemudian tambahan lagi nih, biar nggak sakit, pakai ini, replika tactical vest. Dan biasanya di dalamnya itu ada yang namanya EVA foam. EVA foam itu seperti apa sih? Ini EVA foam. Ini tuh bahan kayak yang kita pakai sehari-hari, sendal, bahan kayak sendal, sama persis banget, dibentuk seperti plate carrier. Ini lentur, dan kalau misalnya kena peluru airsoft gun nggak bakal tembus dan nggak bakal kerasa sebenarnya. Itu seputar airsoft gun itu seperti apa dan sistem keamanannya seperti apa. Sekali lagi untuk ini umum banget sebenarnya. Semua airsofter, semua pehobi airsofter itu ditekankan bahwa hanya membawa unit airsoft gun dari tempat tinggal atau rumah ke tempat main atau field atau sebuah event. Ini sama sekali nggak pernah gue bawa-bawa untuk gaya-gayaan
kecuali biasanya untuk syuting. Biasanya itu pun syuting pun itu dapat surat izin dari federasi biasanya, kemudian dapat surat permohonan izin juga dari production house. Oke, ngerti ya teman-teman ya? Begitu pula dengan sesi fotografi untuk pekerjaan kreatif lah. Pada dasarnya, kalau misalnya berkaitan dengan aksi terorisme kemarin, dan dari pihak Perbakin pun sudah konfirmasi bahwa pelaku teroris itu bukan anggota Perbakin. Kenapa? Meskipun si pelaku terorisme itu punya kartu tanda anggota Perbakin, itu sebenarnya bukan kartu tanda anggota yang asli. Karena begini, sangat disayangkan bahwa banyak mungkin oknum yang menjual senapan jenis airgun secara bebas. Itu ada di marketplace manapun, ada di toko hijau atau toko website lainnya yang memang benar-benar menjual airgun. Entah kenapa mereka bisa senekat itu. Yang jelas kartunya itu mereka bisa bikin sendiri. Karena bikin kartu akses aja itu kan murah, cuma 8.000 sampai 20.000. Bikin kartu gitu tuh gampang. Dan biasanya menjual airgun itu sekitar 1,5 juta sampai 2,5 juta. Maka dari itu mudah banget sebenarnya untuk beli airgun. Tapi ingat, gue ingin mengingatkan kepada teman-teman, kepada penonton, jangan pernah beli airgun. Pun kalau misalkan mau punya airsoft gun atau airgun, kalian harus bergabung seenggaknya ke Perbakin atau ke klub airsoft gun yang ada di wilayah kalian. Karena di Indonesia itu ada 3 induk organisasi airsoft gun. Pertama, Porgasi, Persatuan Olahraga Airsoft se-Indonesia. Kemudian ada FAI, Federasi Airsoft Indonesia. Kemudian ada ABU, Airsoft Brotherhood Unity. Ketiga induk itu yang menaungi begitu banyaknya klub-klub airsoft gun. Dan gue sendiri di Resimen Airsoft Tangerang Selatan itu di bawah Federasi Airsoft Indonesia. Nah, kalau misalnya teman-teman mau gabung, mau punya unit airsoft gun, jangan beli dulu, tapi gabung dulu ke klub. Nanti biasanya klub yang memberikan referensi yang bagus kepada teman-teman. Oh, lu sebaiknya beli airsoft gun di toko ini nih, dan gue kenal dengan ownernya gitu. Karena apa? Karena mereka punya izin resmi dari kepolisian sebagai penjual. Oke teman-teman, dan terkait yang terorisme kemarin, jelas bahwa kita sebagai warga sipil tidak bisa sembarang punya unit airsoft gun, karena kita harus mendaftar ke klub, kemudian daftar ke federasi atau organisasi di atas klub, kemudian unit-unitnya harus didaftarkan ke kepolisian. Nah, biasanya kalau misalnya kita ngedaftarin unit ke kepolisian, ada yang mereka hanya memberikan surat kepemilikan, dan ada juga yang memberikan surat kepemilikan serta unitnya itu digrafir atau dicap kayak punya plat nomor lah gitu. Biasanya ada di bodi samping gitu. Kalau untuk soal airgun, setahu gua sih teman-teman harus bergabung ke Perbakin dulu, kemudian kalian baru bisa punya unit ketika sudah memiliki kartu tanda anggota. Tapi gue masih belum yakin karena gue sendiri bukan Perbakin. Ini cuma sepengetahuan gue aja. Apalagi soal senapan api. Kalau misalkan selain aparat, selain TNI atau Polri, warga sipil setahu gue, yang gue ketahui itu harus melalui tes medis seperti psikologi atau tes fisik. Kemudian harus melalui pelajaran menembak juga. Itu setahu gue ya, baru kita bisa memiliki untuk pertahanan. Tapi setahu gue, tapi menurut gue itu tidak direkomendasikan ya, karena untuk apa juga kita sehari-hari ngapain bawa pistol kemana-mana gitu kan. Oke, kurang lebih itu aja concern dari pesan dari gue. Kenapa gue membuat video ini? Karena gue sebagai airsofter sudah melalui banyak hal, banyak dampak dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab menggunakan unit airsoft gun dan menggunakan unit airgun untuk teror. Oke, jadi teman-teman sampai ketemu lagi di lain episode di Armory.